Salam semangat para penikmat semangkuk salad. Kemarin saya ngobrol dengan beberapa jemaat tentang kisah anak yang hilang. Tetapi obrolan atau sharing saya arahkan untuk membahas anak yang sulung. Rata-rata mereka berkomentar bahwa anak sulung itu iri hati. Pertanyaannya adalah, kenapa anak sulung itu iri hati? Mari kita membaca dulu bagian kisah yang diceritakan oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu tentang perumpamaan anak yang hilang. Tetapi kita membaca dari Lukas pasal 15 ayat yang ke-28. Lukas 15 ayat 28 berkata demikian. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Kakaknya marah karena adiknya yang dianggap sudah kelewat, kurang ajar, karena minta warisan sebelum ayahnya meninggal. Kemudian pergi begitu saja dan menghabiskan uangnya dan pulang-pulang sudah tidak punya apa-apa. Tetapi yang menarik cerita itu, ayahnya membuat pesta besar dan bahkan menyematkan cincin dan memberikan jubah bagus. Bahkan mengadakan pesta yang luar biasa untuk menyambut kedatangan si bungsu. Dan itulah alasan si sulung marah. Tapi kenapa dia marah? Kenapa dia iri hati? Mungkin semua kita akan merasa seperti anak si sulung. Tetapi ketika saya membaca, kenapa yang membuat dia marah? Padahal dia berlimpah kasih sayang dari ayahnya. Kalau tidak percaya, mari kita membaca bagaimana sejatinya seharusnya anak sulung tidak marah. Ayat 31 mengatakan, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Artinya apa? Setiap hari si sulung mendapatkan kasih sayang dari papanya. Si sulung setiap hari bisa menikmati apa yang dimiliki oleh papanya. Karena papanya mengatakan, kepunyaanku juga kepunyaanmu. Artinya sepanjang hari setiap saat si sulung bisa merayakan hidupnya dengan menikmati kasih sayang dari ayahnya. Tapi rupa-rupanya dia tidak menyadari hal itu. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sejatinya hal ini juga mengkoreksi hidup saya dan hidup saudara. Sebenarnya sejatinya kasih Kristus begitu luar biasa. Bahkan kalau saya mau gambarkan, kita ini sudah ada dalam covering kasih karunia Allah. Kasih Yesus begitu nyata, begitu limpah dalam hidup kita. Tapi mungkin karena kita menganggap itu sebuah hal yang biasa, bukan hal yang luar biasa, sehingga kita kehilangan ucapan syukur dan kita gampang marah dan iri hati ketika ada orang mendapatkan belas kasih. Kita tidak menyadari bahwa kasih karunia belas kasih Allah dalam Yesus Kristus begitu limpah dalam hidup kita. Tapi kita tidak mau menghitungnya. Kita tidak mau menyadarinya. Bahkan kita menganggap itu hal yang biasa, hal yang lumrah. Mari coba kita hitung kasih sayang Tuhan. Mari kita coba renungkan dan coba kita hitung berkat-berkat Tuhan sepanjang kehidupan kita. Kasihnya bukan hanya menebus, kasihnya bukan hanya memulihkan, tapi kasihnya juga menopang, menolong, memulihkan, membalut luka hati kita. Kasihnya juga menguatkan dan memberikan kekuatan saat kita lemah, memberi penghiburan saat kita susah. Itulah kasih Kristus yang begitu limpah dan ada dalam setiap langkah hidup kita dan helaan nafas kita. Tapi kenapa kita masih sering marah dan iri hati melihat orang yang sedikit mendapatkan belas kasihan atau melihat orang lain yang lebih beruntung dari kita? Sayang sekali. Kenapa saya katakan sayang sekali? Kasih Allah seakan-akan gak berarti bagi hidup saudara. Karena saudara gampang dialihkan dengan orang lain yang mendapatkan belas kasihan. Mari kita sadari kembali, supaya benar-benar kita tidak dikuasai oleh iri hati dan amarah ketika orang lain lebih beruntung dan lebih diberkati daripada kita. Fokuslah pada kasih Kristus. Nikmati dan rasakan limpahan kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Niscaya hidupmu akan tenang dan nyaman, dan tidak akan mudah amarah dan memiliki iri hati. Selamat menikmati kasih Kristus. Tuhan memberkati.